Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidu wa mas'ud qutilal ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Shadaqul 'azim, shadaqu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, ikhlas kita ridho pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat berkah hidayah yang diberikan kepada kita hingga hari ini kita masih diberikan kekuatan iman untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, di mana kita nanti mengharapkan syafaat beliau dengan kita senantiasa berbanyak dan berbanyak zikir lisan kita dengan baca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah hari ini kita waktu demi waktu sekarang kita masih diberikan suatu kekuatan iman, yang mana al-imanu atau minu billahi, iman kita kepada Allah ini tidak bisa ditukar apapun. Kita buktikan semua itu dengan inna sholati, dengan sholat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti beberapa riwayat mengatakan dengan beberapa hadis yang sama. Nanti orang yang ketika di yaumul hisab, yang dihisab dulu apa? Sholat. Pertama dihisab adalah sholat kita. Ketika sholat kita nanti dihisab sholatnya bagus, maka husnul amalnya kita ngikut bagus. Tapi jika sholat kita jelek, maka semuanya nanti di yaumul hisab, maka amal kita juga ikut jelek. Makanya sholat adalah menentukan dengan segala hal apa yang kita jalankan selama kita hidup di dunia ini. Tidak menutup kemungkinan segala sesuatu yang kita ciptakan akan membuahkan hasil. Kalau kita ciptakan suatu hal yang bagus, maka hasilnya akan bagus. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana ikhlas kita di dalam menjalankan sholat? Enggak ada. Manusia tiap hari menanamkan dosa, terfikir pikirannya senantiasa, kerjaannya hanya ngomongin orang lain, tidak pernah bisa mengoreksi dirinya sendiri. Ini adalah prinsip. Dan ini hal-hal yang nanti ketika orang rajin sholat di dunia ini tapi masuk neraka. Ada beberapa hal kriteria yang dengan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah api. Di mana api ini 69 kali nanti lipatnya di panasnya daripada api neraka. Api ini masih 69 kali lebih dingin daripada api neraka. Sedangkan nanti orang yang ahli sholat, ahli ibadah tapi masuk neraka. Siapa itu? Satu, mereka yang rajin ibadah sholat tapi suka berdusta. Setiap hari ke sana ke sini tidak mikirkan kanan kiri, kerjaannya berdusta terus, tidak bisa memegang segala amanah. Ketika dikasih amanah dia tidak mau pegang. Dikasih A dia bilang B, dikasih C dia bilang Z. Ini orang yang ahli ibadah, rajin sholat tapi masuk neraka. Yang kedua, orang yang rajin sholat tapi masuk neraka karena apa? Karena mereka rajin sholat tapi kerjaannya suka mengumpat. Kerjaannya mengumpat segala sesuatu yang gak seharusnya itu dibicarakan. Itu adalah hal-hal yang harus kita jauhi. Semuanya itu adalah pikiran kita sendiri. Urusan mereka, beda urusan mereka. Urusan kita. Alangkah baiknya jika kita saling introspeksi diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita sendiri. Jangan mengoreksi orang lain.
Yang ketiga, orang yang rajin sholat, ahli ibadah, tapi masuk neraka karena apa? Karena dia adalah peminum minuman keras. Innallaha karamal bai'al khamri. Di sini disebutkan, Innallaha karamal bai'al khamri. Sesungguhnya Allah mengharamkan mereka. Satu adalah karamal bai'al khamri, yang minum minuman keras. Hal seperti ini, marilah alangkah baiknya kita mencegah dan kita jauh sesuatu hal yang memabukkan. Inilah yang Allah larang. Kenapa memabukkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diharamkan? Karena dengan mabuk ini mereka pada dasarnya lupa dengan ibadah, lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro ibadah, boro-boro sholat, dekat masjid aja kagak pernah. Inilah, mari kita introspeksi diri kita agar kita benar-benar bisa berjalan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang ahli ibadah, ahli sholat, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Karena mereka yang ahli sholat ini masih percaya dengan dukun. Di mana hal ini jangan sampai kita percaya. Kita hanya percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang harus kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang patut kita sembah, hanya Allah saja. Maka dari itu, jika kita punya masalah, pasrahkan diri kita kembali kepada Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya jika kita dicoba oleh Allah, diberikan cobaan, apapun bentuknya cobaan itu, ketika diberikan cobaan, kita harus kembali curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan curhat pada tempat yang di luar hak Allah, di luar itu sesuatu apa yang Allah benci, yaitu dengan kekuatan yang berbau najis, perbuatan yang berbau negatif, yang mana itu diciptakan oleh para iblis. Maka dari itu, jika ada kesulitan apapun, jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat-tempat yang berbau, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai kita keluar dari Islam menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, mereka yang ahli ibadah tapi masuk neraka. Siapa? Mereka ahli sholat yang masuk neraka karena apa? Karena mereka adalah menyakiti sesama muslim. Satarul muslimin wasatarul fitini wa dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan tutupi mereka aib orang itu dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz muliakan. Kita perbesar amalan kita perbanyak zikir kita jadikan diri kita senantiasa bersatu dengan Sang Maha Khalik Sang Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan diri kita senantiasa mawas diri, percaya dengan diri kita sendiri, tidak percaya dengan orang lain, tapi kita percaya dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan dukun, bukan kekuatan yang lain. Karena apapun bentuknya, apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah berikan karomah kepada para nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah SAW, ini merupakan suatu bukti. Di mana Fir'aun ditenggelamkan, mukjizat seperti ini adalah suatu bukti. Di mana Raja Namrud dibegitukan, ini adalah suatu bukti. Ini adalah kebesaran dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada nabi, yang diberikan kepada kita semua. Alangkah baiknya jika kita ada masalah, kita senantiasa mohon kepada Allah agar mukjizat dari Allah diberikan kepada kita. Yakin bahwa dengan kekuatan salat cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, beliau adalah kekasih Allah. Kalau kita cinta pada baginda Rasulullah SAW, Allah pun cinta kepada kita. Sebagaimana ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Ini merupakan suatu kecintaan Allah kepada hambanya, sebagaimana hamba itu menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Salah satu riwayat disebutkan, mereka yang dulu yang hidup pada zaman Nabi sebelum baginda Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar kalau bisa dihidupkan kembali dan hidup di zaman Nabi baginda Rasulullah SAW. Nah sekarang kita yang benar-benar menjadi umat baginda Rasulullah SAW, kenapa hal ini kita sia-siakan?
Kenapa hal ini kita sepelekan? Kita selalu bertoladan dengan tingkah laku, dengan sesuatu apa yang diberikan toladan dari baginda Rasulullah SAW kepada kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita introspeksi diri kita agar kita menjadi hamba Allah yang sholat kita diterima oleh Allah. Kita menjadi hamba Allah yang ahli ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah kamu, keluargamu, dan apa yang di sekitar kita yang masih ada hubungan saudara kita sesama muslim dari api neraka. Ingat, api neraka di sini tidak main-main. 69 kali lipat panasnya daripada api dunia. Api dunia yang paling panas, yang berapa derajat Celcius masih dilipatkan 69 kali. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka. Maka dari itu, perbanyak amal dari sekarang selagi kita masih hidup. Mereka-mereka yang sudah meninggalkan dunia, sudah masuk ke alam barzah, menangis mereka, pingin bangkit lagi, pingin hidup lagi di dunia dan menanamkan suatu amal kebaikan. Kita yang masih hidup begini, marilah kita tanamkan suatu kebaikan, jauhi kedustaan, jauhi mengumpat dengan orang lain, dan jauhi menggunjing orang lain, jauhi menyakiti sesama muslim. Dan alangkah baiknya saling introspeksi diri sendiri. Tidak usah mengoreksi orang lain, koreksi pada diri sendiri. Berpedoman pada lakum dinukum waliyadin. Agama mereka biar agama kita, agama kita. Kita anut dengan keyakinan kita menuju keyakinan qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husnai bi hurmatihim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Marilah kita berbanyak sholawat karena cinta kita pada baginda Rasulullah SAW.